Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan membahas prediksi PTS Matematika khususnya untuk kelas 8 semester 2 ya. Untuk itu silahkan disimak baik-baik, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan pembahasan dan juga pengetahuan trik-trik rumus cepat matematika lainnya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1 ya. Keliling lingkaran yang panjang diameternya 28 cm dengan pi-nya 22/7 adalah. Oke, kita bahas ya. Ya, adik-adik, kita tahu sendiri ya bahwa untuk rumus keliling lingkaran ya, itu rumusnya adalah pi kali diameter. Jadi, tadi sudah diketahui ya bahwa diameternya itu adalah 28. Maka kita dapat menggunakannya dengan pi-nya 22/7 dikali 28 ya, maka 28 bagi 7 itu bisa ya, berarti berapa? 4. Maka 22 dikali 4 adalah 88. Jadi jawabannya adalah 88 cm ya. Coba kita lihat ya. Ya, jawabannya berarti A ya. Jawabannya adalah A ya. Oke, soal nomor 2. Panjang jari-jari lingkaran sebuah taman bermain 32 meter ya, dengan pi-nya adalah 3,14. Maka kelilingnya adalah, oke, kita bahas ya. Nah, untuk kali ini yang diketahuinya adalah jari-jarinya ya. Tadi jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 32 meter ya. Maka rumus yang dapat kita pakai untuk mencari keliling adalah 2πr ya. Kita pakai yang ini karena yang diketahuinya adalah jari-jari ya. Langsung saja kita kerjakan. 2 dikali 3,14 dikali 32 ya. Maka di sini sama dengan, nah, 2 dikali 3,14 adalah berapa? 6,28 ya. Lalu dikali 32 ya, sama dengan 290. Kebanyakan ya nolnya ya. 200,96 cm ya. Coba kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Ya, masih mudah ya adik-adik ya. Kita lanjut soal nomor 3. Sebuah taman bunga berbentuk keliling, berbentuk lingkaran ya. Kelilingnya 157. Maka jari-jarinya adalah, oke, sekarang yang diketahui keliling dan kita disuruh mencari jari-jari ya. Coba kita kerjakan. Baik, untuk soal ini tadi diketahui ya bahwa kelilingnya itu adalah 157 ya, dan kita disuruh mencari jari-jari ya, atau R-nya. Maka bisa kita jawab, kalau ada soal seperti ini adik-adik cukup menulis rumusnya dulu. Nah, karena yang diketahui jari-jari maka kita pakai rumus yang 2πr ya. Lalu kita masukkan angkanya. Di sini kan kelilingnya sudah ada 157, kita tulis di sini. Terus 2-nya kita tulis. Tadi PR-nya berapa? 3,14 ya. Nah, yang dicari kan R-nya nih ya. Maka di sini kita tulis dulu 157 sama dengan 2 dikali 3,14 adalah 6,28R ya. Maka R sama dengan 15,7 ya. 157 maksudnya ya, dibagi 6,28. Maka R sama dengan
24,97 ya. Nah, karena di sini mendekati ke 25, ini kita bisa kita bulatkan ke atas ya. Karena di sini kan 9, kita bulatkan ke atas berarti jadi 25 cm. Oke, kita lihat di PG-nya. Jawabannya adalah C ya. Oke. Lanjut soal nomor 4. Luas alas sebuah tangki minyak yang berbentuk lingkaran dan berdiameter 70 cm adalah, nah, luas alas berarti lingkaran ya. Di sini diameternya 70. Oke, kita kerjakan. Tadi yang diketahui itu adalah diameternya ya. Diameternya itu adalah berapa tadi? 70 ya. Diameternya adalah 70. Yang ditanyakan adalah luas lingkarannya ya, atau luas alas. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka kita dapat menggunakan rumus lingkaran ya. Berarti kita jawab sama dengan luas sama dengan 2 pi r kuadrat ya. Karena jari-jarinya 70, karena diameternya 70, maka jari-jarinya adalah 70 dibagi 2, yaitu 35. Maka di sini luasnya adalah 2 dikali 22 per 7 dikali 35 dikali 35 ya. Di sini kita bisa sederhanakan 35 dibagi 7 adalah 5 ya. Maka di sini tinggal kita hitung 2 dikali 22 itu adalah 44. Lalu dikali 35 dan dikali 5 ya. Berarti jawabannya adalah 3850 cm persegi ya. Coba kita lihat untuk PG-nya. Jawabannya berarti B ya, 3850. Oke. Kita lanjut soal nomor 5 ya. Soal nomor 5, perhatikan gambar di samping. Besar sudut AOB. Oh, berarti ini ya, ini O ya. AOB berarti di sini 25 derajat. Dan besar sudut COD adalah 100. Berarti yang ini 100 derajat ya. Jika panjang busur AB, berarti yang ini ya, panjang busur yaitu 37,5 ya. Maka panjang busur CD berarti ini yang ditanyakan. Nah, kakak akan menjelaskan pakai cara mudahnya saja ya. Nah, di sini kita lihat kan perbandingan dari sudut AOB ya berbanding dengan sudut COD ya. Itu sama dengan, kan di sini keterangannya 25 per 100 ya. Ini kalau disederhanakan jadinya 1 per 4 kan gitu ya. Nah, di sini ya kita lihat untuk busur AB ya itu kan 37,5 ya. 37,5. Berarti berapa untuk busur CD kan gitu. Nah, di sini ya kita bisa lihat karena perbandingannya 1 banding 4 ya, berarti kan 37,5 ini satunya kan, satu kalinya. Berarti kalau mau jadi 4 kalinya berapa? Kita kali 4 ya. Atau cara mudahnya adalah 3,5 ya maksudnya ya. Dikali 4 per 1 lah, kita balik gitu ya, jadi perkalian silang. Jadi jawabannya adalah 150. Jawabannya adalah D ya, gampang ya. Jadi gitu adik-adik, kita tinggal bandingkan saja gitu ya antara sudutnya dulu. Ini kan sudut AOB 25, sudut COD itu 100.
Nah, ini kan perbandingannya 1:4 kan, kita sederhanakan nih, sama-sama bagi 25. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Berarti perbandingannya 1:4, ya kan? Terus kita bandingkan ke panjang busurnya, ya. Kalau panjang busur AB 37,5, ini kan baru satu kali, ya kan? Sedangkan di sini perbandingannya 1:4, ya. Jadi kalau AB 1 berarti CD 4 kalinya, berarti tinggal 37,5 dikali 4, ya. Atau 37,5 dikali 4:1, ya. Jadi jawabannya adalah 150. Paham ya adik-adik ya? Oke, kita lanjut soal nomor 6. Perhatikan gambar di samping. Panjang busur AB 84. AB berarti ini ya, 84. Dan panjang busur CD berarti yang ini ya, 36, ya. Jika besar sudut COD, ini O ya, COD 42, maka besar sudut AOB berapa? Kan gitu ya. Oke. Caranya sama, perbandingan kayak di atas, hanya dibalik ini. Berarti yang pertama kita lihat ya, kita lihat di sini untuk AB, berarti kan busur AB ya, sama dengan 84, ya kan? Berbanding busur CD, ya. Berapa CD-nya? 36. Kita sederhanakan. Nah, ini kita bisa sederhanakan 84 berbanding 36. Kita sama-sama bagi 12 ya. Sama-sama bagi 12, sama-sama bagi 12. Jadinya kan 84 bagi 12 adalah 7 dan 36 dibagi 12 adalah 3. Nah, berarti perbandingannya adalah 7:3 ya. Sedangkan di sini untuk sudut AOB ini kan yang ditanyakan ya. Sudut AOB-nya yang ditanyakan per sudut COD ya. Berarti di sini sudut COD-nya 42 dan ini yang ditanyakannya ya. Nah, berarti cara gampangnya kita kali silang ya. Berarti di sini 42 dikali berapa? Iya, betul. Dikali 7 dibagi 3 ya. Nah, kira-kira berapa jawabannya? 42 dibagi 3 bisa ya, berapa? 14. 14 dikali 7 jawabannya adalah 98 derajat. Jawabannya adalah B ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 7 ya. Besar sudut pusat juring adalah 60 derajat dan panjang jari-jarinya adalah 14. Maka luas juring POQ adalah, oke, kita sudah mulai mencari juring ya. Nah, pertama kita cari luas juring berarti ya, nomor 7 ya. Gimana caranya? Ada yang hafal rumusnya? Nah, di sini kan yang diketahui ya, diketahui tadi sudutnya POQ berapa? 60 kan gitu ya, 60 derajat. Lalu panjang OP-nya berapa tadi? Atau jari-jarinya? Yaitu, atau jari-jari ya, yaitu 14 ya. Yang ditanya adalah luas juring POQ. Nah, kita jawab. Nah, supaya adik-adik tidak tertukar mana rumus juring dan mana rumus panjang busur lingkaran ya. Kalau luas juring, ini kan kalau luas juring itu begini ya. Nah, ini yang dimaksud dengan luas ya, luas juring. Berarti ini berkaitan dengan luas lingkaran. Berarti rumusnya adalah sudut derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran berarti PR kuadrat gitu. Berarti sama dengan, nah ini derajatnya berapa? 60 derajat per 360 derajat dikali ya. Karena di sini 14 kita pakai 22/7 dikali
14 dikali 14 ya. Ini kita bisa sederhanakan. Kita coret jadi 1/6, sama-sama bagi 60 ya. Ini kita coret, 14 bagi 7 adalah 2 ya. Nah, ada lagi yang bisa dicoret, ini ya, bisa coret ya. Coret ya, berarti 6 bagi 2 adalah 3 ya. Berarti di sini tinggal 22 dikali 14 dibagi 3 ya. Jawabannya berapa? Iya, 102,6 cm ya. Coba kita lihat PG-nya apakah ada. Jawabannya adalah C ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Soal nomor 8, perhatikan gambar di samping. Jika besar JHK, sudut JHK, berarti ini ya. Oke. Berapa ini? 32 derajat ya. Maka besar JIK. Oh ini berarti I ya. Nih. JIK berarti yang ditanyakan ini. Oke. Berapa nih ya? Kakak kasih tahu triknya saja biar cepat ya. Ini sudut ini ya, sudut H ini ya, kalau kita tarik ya, ke sini ya, berarti kan jadinya seperti ini ya. Nah, anggap nih lurus ya adik-adik ya, karena nggak pakai penggaris. Nah, ini H kan. Nah, kita perhatikan H ini sudut apa? Sudut keliling ya. Sedangkan ini sudut apa? Sudut pusat. Berarti yang ditanya sudut pusat ya. Maka sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti di sini sudut pusatnya adalah 2 kali 32. Berarti berapa? 64 derajat. Jawabannya D. Nah, cepat kan? Seperti itu adik-adik ya. Lanjut soal nomor 8 adik-adik ya. Soal nomor 9 ya adik-adik ya. Perhatikan di sini. Jika besar sudut CAB berarti ini ya. Jika besar sudut ini adalah 28 derajat, maka besar sudut ABC berarti ini yang ditanyakan ya. Oke, kalau seperti ini gimana cara ngerjainnya adik-adik? Yang harus kalian perhatikan, pertama ini tipe segitiga apa? Kalau kita lihat dari gambarnya, ini adalah segitiga siku-siku ya. Nah, berarti siku-sikunya ada di C. Siku-siku itu berapa besarnya? 90 derajat ya. Oke, di sini sudah ada 2 sudut ketahuan. Nah, kita tahu ya bahwa total sudut segitiga adalah 180 kan gitu ya. Berarti di sini kita tinggal cari saja 180 itu sama dengan 28 ditambah 90 ditambah X, atau ini yang belum ketahuan ya. Ini derajat. Ini X derajat ya. Nah, berarti di sini 180 sama dengan 28 ditambah 90 adalah 118 derajat ditambah X derajat, maka X derajat sama dengan, ini juga derajat ya, 180 derajat dikurangi 118 derajat, maka X derajat sama dengan 62 derajat ya. Jawabannya pernah B ya. Oke. Lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar di samping. Jika besar PQS 60, PQS ini ya 60 dan segitiga SRQ sama kaki segitiga SRQ ya, itu sama kaki. Maka besar PSR berarti ini yang ditanyakan ya. Nah, di sini clue-nya yang diketahui hanyalah sudut PQS ya.
Berarti caranya, dan ini ya, dan ini bentuk segitiganya adalah segitiga sama kaki ya. Oke adik-adik, perhatikan baik-baik dulu ya di sini ya. Nah, di sini kan clue-nya yang dikasih tahu hanya 60 derajat sudut PQS. Berarti sudut ini ya. Nih 60 derajat. Lalu dia ngasih tahu bahwa segitiga ini adalah segitiga SRQ maksudnya ya. Segitiga SRQ itu adalah segitiga sama kaki ya. Maka besar sudut PSR berarti ini yang ditanyakan. Oke, berarti untuk mengetahui ini ya, pertama kita harus tahu dulu sudut yang ini ya, sudut PSQ ya. Caranya gimana? Oke, ini kan siku-siku, berarti ini juga adalah 90 derajat kan ya. Berarti di sini PSQ itu sama dengan 180 dikurangi ya 90 ditambah 60. Jadi ini itu adalah total segitiga kan 180 dikurangi sudut ini sama sudut ini kan 90 sama 60. Berarti di sini sama dengan 180 dikurangi. Nah, ini 90 ditambah 30 berapa? 150. Jadi jawabannya 30. Berarti ini sudut PSQ-nya adalah 30. Oke, sampai sini sudah paham adik-adik? Ya, baik. Lalu berikutnya kita harus mencari sudut ini nih adik-adik ya. Kita harus mencari sudut QSR ya. Kita harus mencari sudut QSR. Caranya gimana? Nah, ini sudut SRQ itu kan sama ya, siku-siku ya. Berarti 90 juga kan gitu ya. Nah, karena di sini sama kaki, berarti kakinya sama, otomatis sudut ini dengan sudut ini juga sama kan. Berarti di sini rumusnya adalah total segitiganya berapa? 180 dikurangi 90 ya. Lalu dibagi 2. Kenapa? Karena sudutnya sama ya. Berarti berapa? 180 dikurangi 90 kan 90 ya. Dibagi 2 berarti 45 gitu kan. Nah, ini derajat ya. Maka di sini kita bisa cari sudut PSR-nya. Nah, di sini kan 45. Ini kan sudah ada ya. Tinggal dijumlahkan. 30 ditambah 45 sama dengan berapa? 75 derajat. Jawabannya adalah B ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 11, panjang garis singgung AB 60. AB berarti ini ya 60. Dan panjang pusat O dan titik A. Oh, berarti ini O. O dan titik A adalah 75. Maka panjang jari-jari OB, berarti ini yang dicari ya. Oke. Biar tidak bingung ya, kakak buatkan saja ini dalam bentuk segitiga siku. Jadi bentuknya nih begini nih adik-adik. Nah, ya. Di sini O, di sini B ya. Di sini O dan di sini A ya. BA-nya 60. Lalu AO-nya 75. Yang ditanya BO kan. Nah, kalau kita lihat ya, ini bisa menggunakan rumus Pythagoras ya. Tapi coba kakak akan berbagi cara mudahnya ya. Di sini kan berarti ini Pythagorasnya ya. Ini C-nya, ini B-nya ya, ini B-nya. Kalau Pythagoras itu kan kelompok A, B, C kan gitu ya. C-nya berapa? 75 nih Pythagorasnya. B-nya berapa? 60. Kan A-nya nih berapa gitu kan. Kalau kakak lihat, ini adalah pola Pythagoras dari kelompok 3, 4, dan 5 ya. Kenapa? Karena di sini ada
75 nih, ada angka 5-nya ya. Nah, kita lihat di sini ya, 75 dibagi 5 berapa? 75 dibagi 5 ya, dibagi 5 gitu ya. Berarti sama dengan 15 kan gitu ya. Terus di sini juga 60 dibagi berapa namanya, dibagi 4 berapa? 15 juga kan, berarti gitu ya. Berarti kalau 75 dibagi 5 sama dengan 15, lalu 60 dibagi 4 juga 15 ya. Berarti di sini A-nya adalah 3 dikali 15. Berapa 3 dikali 15? 3 dikali 15 adalah 45. Jawabannya adalah D ya. Kita buktikan 45 dibagi 3 15 kan. Nah, jadi polanya 3 4 5. Kan gitu adik-adik ya. Jadi nggak usah nyari Pitagorasnya. Paham ya? Kalau belum paham silahkan dilihat videonya tentang cara cepat mencari Pitagoras ya. Ada di YouTube Akademi yang Belajar, silahkan dicari-cari aja videonya ya. Lanjut soal nomor 12. Soal nomor 12 ya. Jika dua buah lingkaran dengan jari-jari 21 dan 10. Otomatis 21 yang gede ya. 21 dan 10. Oke. Dengan jarak kedua pusatnya 60. Berarti ini 60 ya. 60 ya. Di sini berarti maka panjang garis singgung persekutuan luar, berarti ini yang ditanyakan ya. Caranya seperti apa? Langsung saja cara mudahnya. Ini bukan 60 ya, tapi 61 ya. Oke, ini kakak salah tulis. Harusnya 61 ya. 61. Oke. Perhatikan baik-baik adik-adik cara mudahnya ya. Yang penting adik-adik hafal tentang kelompok-kelompok dari Pitagoras ya. Caranya adalah pertama ini kan jari-jari besar 21 ya. Jari-jari kecil ada 10. Nah, berarti kita kurangkan dulu jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Berarti kakak tulis misalkan R besar ya, itu jari-jari besar. R kecil jari-jari kecil 10. Berarti dikurang berapa? 11 ya. Berarti ini kan tadi udah kakak kurangi 10 ya. Berarti 11. Nah, ini jadi 11. Terus kita tarik garis ke sini adik-adik ya. Tarik garis sampai sini. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita bisa melihat ini berbentuk segitiga kan. Nah, berbentuk segitiga begini ya. Nah, ini berbentuk segitiga ya. Dengan siku-sikunya di sini kan. Nah, berarti kalau kakak diriin jadinya seperti ini. Anggap saja lurus adik-adik ya. Nah, di sini nih. Berarti di sini 61, di sini siku-sikunya, di sini 11 ya. Berarti Pitagoras kelompok berapa? Ini kan di sini C ya. Ini C, sini A, sini B ya. Berarti kan A, B, C. A-nya sudah ada 11, C-nya 61, berarti B-nya berapa? Nah, ini adalah kelompok dari 11, 60, dan 61. Kalau tidak percaya silahkan dihitung pakai rumus Pitagorasnya adik-adik. Silahkan, atau pakai rumus lingkaran persekutuan luarnya silahkan. Betul nggak nih jawaban kakak 60 ya? Jadi jawaban kakak adalah 60. Jadi seperti itu adik-adik ya. Kalau persekutuan luar ya, berarti jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil ya. Setelah itu dibikin Pitagorasnya seperti ini dalam bentuk segitiga. Nah, terus dicari kelompok Pitagorasnya masuk ke kelompok yang mana. Seperti itu ya. Lanjut soal nomor 13 ya. Soal nomor 13, diketahui panjang AB 13. AB mana nih? Oh, mungkin ini ya. AB-nya mungkin ini nih, AB ya. AB-nya 13, berarti ini 13 ya. Lalu panjang AD adalah 3, ini 3 ya. Lalu panjang BC adalah 2, berarti ini 2 ya. Berapa garis singgung persekutuan dalam CD, berarti ini yang ditanyakan. Oke.
Kakak akan menggunakan rumus mudahnya lagi ya. Kalau tadi persekutuan luar, sekarang persekutuan dalam. Kalau persekutuan dalam ya, kalau tadi kan persekutuan luar, jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil. Kalau sekarang yaitu jari-jari besar ditambah jari-jari kecil ya. Jari-jari besarnya berapa? 3 nih ya. Jari-jari kecilnya berapa? 2 ya. Kita jumlahkan jadi 5. Maksudnya gimana sih, Kak? Oke. Di sini kan 3 ya. Di sini 3 kan. Nah, di sini kan 2. Berarti kan kita tambahkan nih, garis ini kita geser ke sini, tambah 2. Berarti kan ke sini ya. Nih, tambah 2 ya. Setelah itu ya, kita tarik garis ini. Nah, anggap saja lurus ya adik-adik ya. Anggap saja lurus lah. Nah, otomatis ya, ini akan membentuk sebuah segitiga besar nih. Ini ke sini ya. Ini ke sini ya. Bisa kelihatan ya. Nah, ini untuk yang ini kan sejajar nih sama ini ya. Berarti ini 13 ya. Nah, berarti di sini siku-sikunya mana? Siku-sikunya ini ya. Nah, kalau kita dirikan berarti bentuknya seperti ini adik-adik. Oke ya, bentuk-bentuknya seperti ini. Berarti siku-sikunya kan di sini. Di sini D, di sini berarti tadi apa nih? C ya, sini C. Di sini adalah berarti ini C, maaf ini C. Sini tambahan lagi deh gitu ya. Atau biar tidak bingung gini aja adik-adik. Soal nomor 13 diketahui panjang AB 13. AB mana nih? Mungkin ini kali ya. A sama B ini kali ya, 13. Lalu di sini AD 3, berarti ini 3. BC 2, berarti ini 2. Yang ditanya garis CD. Oh, berarti yang ditanya garis singgung persekutuan dalam ya. Oke. Kakak akan menggunakan rumus mudahnya lagi ya. Perhatikan adik-adik, kalau tadi persekutuan luar itu jari-jari besar dikurang jari-jari kecil, maka kalau persekutuan dalam jari-jari besar ditambah jari-jari kecil. Jari-jari besarnya berapa? 3 ditambah jari-jari kecil. Ditambah berarti jadi 5. Maksudnya gimana sih, Kak? Oke, kita lihat ya. Sini kan berarti 3 ya, AD 3. Berarti kita tambah nih. Tambah garis yang ini kita geser ke sini. Nah, berarti ini tambah 2. Jadi total dari sini ke sini kan jadi 5 ya. Oke, terus kita tarik garis di sini ya. Nah, anggap saja lurus ya adik-adik ya, karena nggak susah nih kakak, nggak ada penggarisnya. Oke, nah garis ini sama dengan garis ini kan, garis AB ya, itu sama dengan garis yang ini, berarti ini juga 13. Nah, ini terbentuk segitiga besar nih. Nah, dengan siku-siku di sini. Nah, kalau kita dirikan kan jadi seperti ini adik-adik nih. Ini siku-sikunya, berarti di sini 3, di sini 13. Berarti ini berapa kan gitu. Sini A, sini C, sini B. Nah, berarti kelompok Pitagoras berapa nih ya? Nah, di sini A, B, C ya. A-nya berapa tadi? A-nya 5 ya, maaf. 5 ya. A-nya 5. Lalu C-nya 13. Otomatis ini adalah kelompok dari 5, 12, dan 13 ya. Berarti ini adalah jawabannya 12. Jawabannya adalah B ya. Silakan bisa dibuktikan pakai rumus garis persekutuan dalamnya atau dengan cara mencari Pitagorasnya ya. Kita lanjut lagi ya. Soal nomor 14. Jika panjang jarum jam dinding ya, jarum jam dinding 14 cm dan berputar 35 kali, maka panjang lintasannya adalah, oke, kita sepakati ini adalah jarum jam ya, bukan jarum detik ya. Oke adik-adik ya.
Jadi ini adalah jarum jamnya, bukan jarum bukan jarum menitnya ya, tapi jarum jamnya. Oke. Ya, kalau gitu kita coba cari ya. Oke, perhatikan adik-adik, yang namanya jam ya, yang itu kan ada dua jarum ya. Anggap saja ini bulat ya adik-adik ya. Aduh, gambarnya jelek sekali. Kita ganti dulu deh. Misalkan ya sama saja lah, nggak apa-apa ya. Oke, itu kan ada jarum jam, ada jarum menit kan. Ini mungkin jarum jamnya saja ya, seperti ini ya. Misalkan ini jarum jamnya, ini kan jarum menitnya biasanya kayak gitu ya. Ini yang ditanyakan adalah jarum jamnya saja 14 kan gitu. Ya, berarti ini kan berkaitan dengan panjang lintasan. Berarti kalau panjang lintasan itu berkaitan dengan keliling, kan gitu ya. Maka keliling lingkaran ya, itu rumusnya apa? Karena ini jari-jari ya, bukan diameter, berarti 2 PR ya. Berarti berapa? Sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14 sama dengan ya. Nah, ini kita sederhanakan ya, 14 bagi 7 berapa? 2 ya. Lalu di sini 42 dikali 22 adalah 44. 44 dikali 2 berapa? 88 ya. Nah, tadi berputarnya berapa kali katanya? 35 kali kan? Ini baru satu kali putaran nih. 88 ini adalah satu kali putaran kan gitu. Berarti kalau 35 ya 88 dikali 35 ya. Sama dengan berapa? 3080. Jawabannya adalah, kita lihat PG-nya. Jawabannya adalah D ya berarti ya. Oke, kita lanjut nomor 15 ya. Soal nomor 15, jika roda sepeda berputar sebanyak 5000 kali dan menempuh jarak 6,28 km dengan pi-nya 3,14, maka jari-jari roda sepeda itu adalah, oke, kita bahas ya. Tadi diketahui ya bahwa perjalanannya adalah 5000 kali putaran ya. 5000 kali putaran. Oke. Terus panjang lintasannya ya. Panjang lintasan sama dengan 6,28 km ya. Tapi tadi di pilihan PG-nya sentimeter kan ya. Berarti kita langsung konversikan saja ke sentimeter. Berarti dikali berapa? 100.000 kan ya. Berarti 6,28 dikali 100.000 ya adalah 628.000 cm ya. Oke, kita mulai ya. Berarti ini berkaitan dengan keliling ya. Berarti yang ditanyakan adalah jari-jari ya. Berarti jawab. Oke, berarti di sini karena berkaitan dengan keliling kita pakai rumus keliling ya. Karena yang ditanya jari-jari berarti kita pakai rumus 2 pi r ya. Oke, kelilingnya ya. Tadi sudah ada totalnya ya. Totalnya berapa? Totalnya adalah 628.000 ya. Biar tidak kepanjangan atau kebanyakan hitung ya, kita buat menjadi satu putarannya itu berapa gitu ya. Ini kan 628.000 itu adalah 5.000 kali putaran. Supaya tidak banyak hitung, kita bikin jadi satu kali putaran saja. Caranya gimana? Caranya adalah 628.000 dibagi 5.000 ya. Berarti ini kita coret ya. Berarti di sini 628 dibagi 5 berapa? Adalah 120
cm ya. Baru kita masukkan ya. Berarti kelilingnya yang kita pakai yang ini ya adik-adik ya, yang 125,6, bukan yang 628.000 ya. Berarti kelilingnya adalah 125,6 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali R ya. Berarti di sini 125,6 sama dengan 2 dikali 3,14 berarti 6,28 dikali R ya. Berarti R sama dengan 125,6 dibagi 6,28. Maka R sama dengan ya, berapa ini? 20 ya. Jadi jawabannya 20 adik-adik ya. Caranya gimana sih Kak kalau ngitung koma-komaan kayak gini? Nah, caranya gampang adik-adik. Pertama kita hilangkan dulu nolnya semua. Berarti kita tulis biasa ya. 1256 per 628 ya. Kita bagi aja biasa ya. Ini kan hasilnya jadinya 2 ya. Tapi kita lihat di sini ya. Kita lihat, perhatikan. Di sini yang bawah komanya geser berapa kali nih? Berarti yang ini ya maksudnya ya. Supaya jadi nggak ada komanya geser berapa kali? Geser 2 kali kan? Kalau yang atas geser berapa kali? Geser sekali, ya kan? Nah, kita cari selisihnya nih. 2 sama 1 selisihnya berapa? 1 kan? Ya udah nolnya tambahin 1 gitu. Kalau selisihnya misalkan di sini 3, di sini 1, berarti kan selisih 3 sama 1 2, berarti tambahin nolnya 2. Gitu aja sih adik-adik. Gampang pokoknya ya. Lanjut ya. Oh ya, ini PG-nya apa nih ya? Kita lihat PG-nya dulu. PG-nya adalah B ya, 20. Oke. Lanjut soal 16. Suatu lingkaran kelilingnya 132 cm dengan pi-nya 22/7. Maka luasnya adalah, oke, kita bahas ya. Oke adik-adik, diketahui bahwa kelilingnya adalah 132 ya. Dengan pi-nya 22/7, yang ditanyakan adalah luas lingkarannya ya. Maka kita jawab, oke. Luas lingkaran itu berkaitan dengan jari-jari, maka kita harus cari jari-jarinya dengan cara ya menguraikan kelilingnya nih ya. Berarti kita cari jari-jarinya dulu ya. Berarti di sini kita uraikan kelilingnya ya. Rumus keliling apa? 2 pi R ya. Nah, di sini kelilingnya tadi sudah ada di sini ya. 132 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R ya. Nah, berarti di sini ya adik-adik. Berarti di sini 132 sama dengan 44/7 ya. Dikali R ya. Maka R sama dengan ya 132 dikali 7/44. Jadi dibalik ya ini ya. Ini kan sebenarnya kalau loncat sama dengan dikali ya kan. Tapi dalam bentuk pecahan, kalau dibagi dalam bentuk pecahan ya, kalinya itu apa namanya, penyebut dan pembilangnya ditukar ya adik-adik ya. Paham ya? Oke, lalu 132 dikali 7 dibagi 4. Ini bisa kita sederhanakan. 132 dibagi 4 itu adalah 3 ya. Berarti 3 dikali 7 adalah 21. Berarti jari-jarinya adalah 21. Setelah itu baru kita cari luasnya adik-adik. Luas lingkaran itu sama dengan pi R kuadrat kan ya. Berarti di sini pi-nya 22/7 dikali 21 dikali 21. 21-nya kita bisa bagi menjadi 3 ya, berarti 22 dikali 21 dikali 3 sama dengan 1386 cm ya. Kita lihat PG-nya adik-adik ya. Jawabannya adalah A ya. Oke. Kita lanjut adik-adik. Nomor 17 ya adik-adik ya.
perhatikan ada gambar keliling daerah yang diarsir pada gambar di samping dengan PR 22/7 adalah, oke, berarti kita harus nyari keliling ini ya. Nah, di sini berarti kita lihat ada sebuah persegi ya dengan sisinya 28 lalu dipotong oleh setengah lingkaran ya. Berarti ini kita cari adalah keliling lingkarannya ya. Oke, kita bahas ya. Ya, baik adik-adik, tadi gambarnya seperti ini ya. Nah, gambarnya kan tadi seperti ini. Terus ini diarsir ya. Di sini 28. Berarti di sini juga 28. Di sini juga 28. Oke. Perhatikan adik-adik, yang sering terjadi kesalahan ya. Adik-adik juga di sini menulis 28, nggak usah ya adik-adik ya. Kita cukup menjumlahkan ketiga ini saja gitu. Jadi kita jawab dulu ya. Jawab ya. Berarti kan kita mau nyari luas yang diarsir kan ya. Berarti di sini yang pertama adalah keliling persegi ya. Berarti 3 dikali 28 sama dengan berapa? 84 ya. Lalu setelah itu kita cari untuk keliling setengah lingkarannya adik-adik ya. Keliling setengah lingkarannya dengan cara gimana? Keliling setengah lingkaran, karena di sini yang diketahuinya adalah diameter ya. Maka kita pakai rumus yang pi kali diameter. Tapi karena di sini adalah segitiga lingkarannya setengah, maka kita kali setengah ya. Berarti di sini sama dengan 22/7 dikali 28 dikali setengah ya. Ini kita bisa coret ya adik-adik ya. 28 bagi 7 adalah 4 ya. Lalu berikutnya 22 dibagi 2 berapa? 11 ya. Berarti 11 dikali 4 dikali 1 berarti 44 adik-adik ya. Nah, berarti di sini keliling arsir ya sama dengan, kita jumlahkan adik-adik ya. Berarti 84 ditambah 44 sama dengan 4 kali 4 adalah 8. 8 ditambah 4 berapa? 12. Jadi 128 ya. Coba kita lihat PG-nya ada nggak ya? Oh, ada ya. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut soal nomor 18 ya. 18, pada segi 4 tali busur besar ABC adalah 164. Berarti ini ya. ABC 164 derajat. Maka besar sudut AEC, oh berarti ini E ya. AEC berarti ini yang ditanyakan, oke? Perhatikan adik-adik trik mudahnya ya. Dalam segi 4 tali busur ya, sudut yang berhadapan seperti ini ya adik-adik ya. Oke, kita lihat di sini. Adik-adik harus lihat bahwa sudut yang berhadapan yaitu sudut sudut B dengan sudut D ya. Itu totalnya adalah 180 ya. Kita cari dulu yang itu. Kenapa? Karena sudut E itu berhubungan dengan sudut D nantinya ya. Berarti kita cari dulu sudut ADC ya. Berarti di sini 180 dikurangi 164 ya, sama dengan berapa? 16 adik-adik ya, 16 derajat. Lalu kita cari, baru kita cari sudut AEC. Ini udah ada ya tadi ya, 16 ya. AEC ini kan sudut pusat lingkaran ya kan. Berarti kalau sudut pusat lingkaran adalah 2 kali sudut keliling, yang mana sudut kelilingnya adalah sudut ADC ya. Berarti 2 dikali 16 sama dengan 32 derajat. Jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut di sini nomor 19. Jika
panjang garis singgung persekutuan luar adalah 12 ya, dan panjang jari-jari keduanya adalah 18 dan 2, maka jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut adalah, oke, kita nggak usah pakai gambar ya, kita langsung mengerjakan saja di sini 19. Persekutuan luar. Kalau persekutuan luar berarti jari-jari yang besar dikurangi jari-jari yang kecil, ya. Berarti di sini jari-jari yang besarnya berapa? 18. Dikurangi jari-jari yang kecil 2. Dikurangi berarti berapa? 16. Nah, berarti kelompok Pitagorasnya yang mana nih? Nah, di sini jarak antara di sini jarak pusat singgung lingkarannya adalah 12. Berarti di sini ada 16, ada 12. Berarti satu lagi berapa nih? Kan gitu ya. Nah, berarti di sini yang bisa kita pakai adalah kalau kita urutkan kan berarti dari yang terkecil ya adik-adik ya. Nah, angkanya itu berarti dari 12, 16 ya. Berarti ini kalau kita lihat kelompok 3, 4, dan 5 ya adik-adik ya. Karena 12 dibagi 3 adalah 4. Lalu 16 dibagi 4 adalah 4. Berarti 5-nya kita kali 4 adalah 20. Jawabannya adalah C. Tidak usah menggambar, tidak usah pakai rumus Pitagoras atau rumus luas garis singgung persekutuan luar. Cukup seperti ini jika adik-adik sudah bisa pakai trik cepat mencari Pitagoras ya. Bisa dilihat videonya ya. Lalu berikutnya nomor 20 ya, soal terakhir. Jika jari-jari dua lingkaran yaitu 10 dan 2 ya, dan garis singgung persekutuan dalamnya 35, maka jarak titik pusat ke lingkaran. Oke. Sekarang ini adalah persekutuan dalam, berarti ditambah, berarti ya. R besar adalah 10 ditambah R kecil adalah 2. Kita tambah jadi 12. Di sini ada 35, berarti 12 ya kan? 35. Nah, berarti kelompok berapa nih? Nah, kalau ini berarti dia kelompok murni ya, dari kelompok 12, 35, dan 36 ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Nah, ini adalah kelompok murni. Yang dimaksud dengan kelompok murni itu seperti 3, 4, 5, terus 12, 35, 36 gitu ya. Itu kelompok murni artinya. Jadi adik-adik juga harus menghafal tuh kelompok-kelompok Pitagorasnya ya. Oke, mungkin itu saja ya adik-adik dari kakak. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan pembahasan prediksi soal PTS Matematika kelas 8 semester genap ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan atau salah hitung atau tulisan yang kurang jelas ya. Karena kakak juga manusia biasa yang ya suka melakukan kesalahan ya. Dan kakak juga masih sama-sama belajar, jadi mohon dimaklum. Jika adik-adik suka dengan pembahasan soal ini, silahkan di subscribe, di like, dan di share ya. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan dan trik-trik cepat matematika lainnya ya. Oke, Kak Ferry undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah. Bye-bye.